Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah wafatnya Sayyidina Husain, Allah menimpakan hal keburukan bagi para pembunuhnya. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, tentu saja beliau sangat sedih melihat cucu kesayangannya wafat karena dibantai habis-habisan, sama halnya ketika Rasulullah ditinggal wafat oleh orang-orang tercinta, seperti sang istri Siti Khadijah dan sang paman Abu Talib. Beliau amatlah sedih dan merasa sangat kehilangan. Tahun itu dijuluki sebagai Amul Husni, yang berarti tahun kesedihan. Dengan terbunuhnya Sayyidina Husain, tentu Allah tidak diam. Allah memiliki sifat adil. Orang-orang yang menganiaya zuriyah Rasulullah diberikan hidup sengsara, bahkan mengalami kematian yang sangat tragis. Di dalam kitab Bidayah wan Nihayah, Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa yang menghabisi dan memotong kepala Sayyidina Husain dengan tombak bernama Sinan bin Anas. Setelah kepala Sayyidina Husain terpisah dari badannya, lalu kepala itu dibawa dan diserahkan kepada Hawali bin Yazid. Ketika hendak membawa kepala Sayyidina Husain kepada Ubaidillah bin Ziyad, dengan kejinya ia memainkan kepala Sayyidina Husain dengan ujung tongkatnya, hingga mengenai mulut dan hidung Sayyidina Husain. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ada 72 pengikut Sayyidina Husain yang terbunuh. Dalam kitab Tarikh Al-Khulafa, Imam Suyuti menulis, setidaknya ada 4.000 pasukan yang mengepung Sayyidina Husain. Rombongan pasukan itu dikendalikan oleh Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Kejadian itu dikenal dengan Karbala. Saat itu dunia seakan-akan berhenti selama 7 hari. Matahari terlihat meratap seperti kain kuning. Terjadi gerhana matahari di hari itu. Tanda-tanda alam lainnya juga muncul. Penampakan langit kala itu berwarna merah 6 bulan lamanya. Sungguh menyedihkan peristiwa tersebut. Dikisahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu pernah menyaksikan cucunya dibunuh. Imam Suyuti mengutip riwayat Imam Tirmidzi dari Salma. Dahulu Salma pernah menemui istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ummu Salamah. Kala itu beliau menangis. Tragedi Karbala terjadi pada tahun 61 Hijriah, sedangkan Ummu Salamah wafatnya tahun 64 Hijriah. Jadi beliau masih menjumpai masa ketika terbunuhnya Sayyidina Husain. Salma lalu bertanya kepada Ummu Salamah, "Kenapa engkau menangis?" Ummu Salamah menjawab, "Tadi malam aku bermimpi bertemu Rasulullah. Ketika itu kepala dan jenggot beliau berdebu, lantas aku bertanya, 'Kenapa engkau ya Rasulullah?' Rasulullah menjawab, 'Aku baru saja menyaksikan pembunuhan Husain.'" Begitulah dahsyatnya konflik dan pertarungan kekuasaan zaman dulu. Hanya karena ingin mendapatkan kursi jabatan khalifah, banyak orang buta hatinya, bahkan sampai tega menghabisi nyawa cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa mereka pikir Nabi tidak tahu perbuatan biadab mereka? Masihkah mereka mengharapkan syafaat Nabi kelak di akhirat? Di antara orang yang terlibat dalam pembantaian Sayyidina Husain adalah Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Padahal ia adalah anak dari sahabat Nabi yang bernama Sahabat Sa'ad. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah satu sahabat Nabi yang dijamin Rasulullah menjadi ahli surga. Namun anaknya yang bernama Umar malah terlibat dalam pembantaian cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di akhir hidupnya Umar juga sangatlah malang. Ia mati dipenggal oleh Abu Amr Kaisan atas perintah Mukhtar Sakafi, lalu kepalanya diberikan kepada Muhammad bin Hanafiyah. Tokoh kedua yang terlibat dalam pembantaian Sayyidina Husain adalah Ubaidillah bin Ziyad. Ia kala itu menjadi gubernur Kufah. Dia jugalah yang mengirim 4.000 pasukan untuk mengepung Sayyidina Husain. Di akhir hidup Ubaidillah juga sangat tragis. Ia juga dipenggal oleh pasukan Mukhtar Sakafi hingga kepalanya terputus. Dalam riwayat lain, dikisahkan bahwa kala itu jenazah kepalanya pernah dimasuki ular.
Ular itu tinggal di kepala Ubaidillah hingga beberapa saat, setelah itu ular itu keluar. Orang selanjutnya yang terlibat dalam pembantaian Sayyidina Hussein adalah Samir bin Ziyad Jausan. Ia adalah pimpinan dari tim sayap kiri pasukan yang melakukan serangan kepada Sayyidina Hussein. Samir ini dulunya adalah sahabat Khalifah Ali bin Abi Thalib. Namun dikala masa kekuasaan dinasti Umayyah, ia malah berhaluan membenci keluarga Khalifah Ali bin Abi Thalib. Di akhir hidupnya Samir juga tak kalah tragis. Ia mati setelah kepalanya dipenggal oleh pasukan Mukhtar Saqafi, lalu kepalanya diberikan kepada Muhammad bin Hanafiyah, sedangkan tubuhnya menjadi santapan anjing. Orang yang terlibat dalam pembantaian Sayyidina Hussein selanjutnya adalah Sinan bin Anas. Setelah Khalifah Yazid bin Muawiyah meninggal, Sinan merasa ketakutan. Ia lalu memilih bersembunyi karena banyak orang yang mengetahui bahwasanya dia ikut terlibat dalam pembunuh Sayyidina Hussein. Dikabarkan juga bahwa Sinan bin Anas meninggal setelah dibunuh oleh pasukan Mukhtar Saqafi, dan ada juga yang mengatakan bahwa Sinan bin Anas meninggal ketika masa kepemerintahan Gubernur Hajjaj di Kufah. Kemudian sosok yang terlibat dalam tragedi Karbala selanjutnya adalah Kurmala bin Kahin al-Asandi. Ia dikabarkan yang membunuh putra Sayyidina Hussein yang masih berumur 6 bulan, yang bernama Ali Asgar. Saat terjadinya pertempuran Karbala, Sayyidina Hussein sempat meminta air untuk putranya yang sedang kehausan, namun biadabnya Kurmala malah melesatkan anak panahnya ke leher bayi itu. Di akhir hidupnya, Kurmala bin Kahin juga mengalami kisah tragis. Ia mati setelah dieksekusi oleh pasukan Mukhtar. Tokoh yang terlibat dalam pembantaian Sayyidina Hussein selanjutnya adalah Ali bin Yazid. Dahulu setelah kepala Sayyidina Hussein dipenggal, ia lalu menyembunyikan kepala cucu Nabi itu di kompor rumahnya. Kelakuan biadab ini kemudian menghantarkan dia ke dalam tragedi tragis juga. Diketahui Ali bin Yazid mati setelah dibunuh oleh pasukan Mukhtar Saqafi. Tidak hanya dibunuh, ia juga dibakar oleh pasukan Mukhtar Saqafi di depan rumahnya sendiri. Nah sahabat Islamiyah, berakhir tragis pula hidup orang-orang yang terlibat dalam pembantaian cucu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Karbala. Hidupnya tidak tenang dirundung kesalahan, dan berakhir dengan kematian yang sangat tragis. Hal ini merupakan siksa yang terlihat di dunia saja, belum lagi kelak ketika mereka sudah di akhirat, karena Allah akan memintai pertanggungjawaban atas kezaliman yang diperbuat. Neraka akan selalu menunggu orang-orang zalim yang suka menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Sebagai umat Islam, hendaknya selalu menghormati keturunan Rasulullah, karena di dalam tubuh mereka mengalir darah suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meski akhir hidup Sayyidina Hussein mengenaskan, namun beliau telah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di akhirat kelak akan menjadi pemimpinnya para pemuda surga. Nah demikian pembahasan hari ini, like dan share video ini jika bermanfaat. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, hadis riwayat Ahmad, At-Tabrani, Ad-Daruqutni. Wallahu a'lam bishawab.